Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua teman-teman. Kali ini kita akan membedah sebuah lagu kembali ya, masih di kita bahas iklim ya. Kali ini sebuah lagu yang berjudul Antara Sutra dan Bulan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Antara Sutra dan Bulan ini adalah lagu yang cukup sedikit menguras rasa ya, untuk kita bisa memahami apa sih sebenarnya makna-makna bait-baitnya ini. Namun Bismillah, dengan izin yang kuasa, mudah-mudahan kita bisa memetik beberapa rahasia-rahasia yang terdapat di dalam lagu ini, yaitu antara Sutra dan Bulan. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama. Bagi yang suka dengan channel kami, silahkan untuk subscribe ya, dan dukung, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Oke, langsung saja guys. Judulnya yaitu Antara Sutra dan Bulan. Kita ketahui sama-sama sutra adalah suatu makhluk ya, makhluk bumi. Sutra adalah sebuah benda ya, benda. Tentunya kebendaan ini, sutra itu berasal dari bumi tentunya ya. Sedangkan bulan itu adalah makhluk juga ya, tapi dia berada di langit ya, berada di atas daripada bumi. Jadi di sini antara bahasanya itu antara dua makhluk ya, dua makhluk antara sutra dan bulan. Sutra itu melambangkan sesuatu yang berada di bumi. Siapa lagi kalau bukan manusia ya. Kemudian bulan itu diartikan sebagai suatu derajat, suatu makom atau suatu pencapaian ya, suatu makhluk yang memang berada di atas rata-rata manusia ya. Memang keduanya ini sama-sama sebuah ciptaan ya teman-teman, cuman ada perbedaan antara manusia, antara sutra, dan juga antara bulan, yaitu manusia yang mulia. Di sini siapa lagi manusia yang paling mulia, yaitu melainkan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja. Jadi fix ya, sutra itu maksudnya manusia yang ada di bumi, kemudian bulan ini adalah sosok manusia mulia, manusia yang berada di derajat yang tinggi. Oke, langsung saja. Dan selembut bak sehalus sutra. Dan selembut bak halus sutra, bak sehalus sutra. Di sini artinya cinta ya, cinta daripada Allah kepada hambanya itu sangatlah lembut ya. Sangat lembut cintanya Allah itu, dan sangat halus ya, sehalus sutra. Sehingga kadang-kadang saking lembut dan saking halusnya cintanya Allah itu terkadang oleh manusia disalahgunakan, saking tidak terasanya. Jadi saking banyaknya nikmat-nikmat Allah itu sehingga sampai-sampai manusia itu tidak merasakan adanya nikmat itu kan.
sebagian manusia yang akhirnya membuat manusia itu lupa bahwasanya segala bentuk kenikmatan, ya, cinta yang bisa ia rasakan itu sebenarnya berasal dari Tuhannya. Jadi dan selembut bak sehalus sutra ini kita artikan dulu sebagai cinta kasih Tuhan, cinta kasih Allah. Kemudian desiran angin terasa. Nah, ini desiran angin terasa, napas. Sini maksudnya adalah napas kita. Desiran angin terasa, tarik turunnya napas kita itu. Itu merupakan suatu nikmat juga ya, pada diri manusia itu. Kemudian dan rembulan menatap riang. Nah, inilah poinnya, yaitu dan rembulan menatap riang. Rembulan ini adalah sosok yang seperti saya katakan tadi, yaitu sosok manusia yang mulia, ya, berada di pangkat yang tinggi, yang telah mencapai pencerahan rembulan. Pembiasan daripada cahaya rembulan ini di dunia, maka terlahirlah sutra. Jadi rembulan ini menatap riang. Jadi Nabi Muhammad itu diibaratkan sebagai rembulan yang menatap bahagia kepada umatnya. Kepada siapa Nabi Muhammad itu senang, ya, ke wajah malam asiknya, yaitu ke wajah orang-orang yang suka bangun di malam hari, ya, untuk melaksanakan ibadah. Ya. Jadi wajah malam, di wajah-wajah orang yang ibadah di malam hari. Karena orang-orang yang melakukan ibadah di malam hari akan mendapat persaksian dari Nabi Muhammad SAW. Rembulan ini ya langsung, ya, maksudnya itu Nabi Muhammad SAW menatap riang. Baik, kita lanjutkan. Nah, di antara sutra dan bulan, di antara manusia, ya, dan Nabi Muhammad SAW, di antara umatnya dan Nabi Muhammad SAW, terlihat wajahmu. Nah, ini poinnya juga, yaitu terlihat wajahmu. Ini wajah tuh wajah itu, wajah ini, ya, majas daripada af'al atau kehendak dari yang kuasa. Jadi ketika seorang manusia telah mengetahui rahasia di antara manusia, ya, dengan Nabi Muhammad, ya, apa hubungannya? Apabila manusia itu telah mampu meresap, mengambil rahasianya, maka dia akan mengenal wajah yang kuasa, ya, mengenal wajah atau mengenal, atau disebut dengan ma'rifatullah, yang maha rahasia. Kasih sedang merenungku, ya. Jadi sang kekasih, siapa sang kekasih itu? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang merenungku dalam dilema rindu. Jadi orang-orang yang telah mencapai pencerahan, yaitu makrifat kepada Allah, itu dia akan dirindukan oleh Allah. Kenapa dirindukan? Karena dia telah mampu melihat
sirnya atau wajahnya di balik dirinya dan rohaninya, yaitu di balik sutra dan bulan ini guys. Mungkin kalian sedikit bingung ya, cuman mudah-mudahan ya sedikit tidaknya ada yang kalian pahami. Tapi bagi orang-orang yang gemar menuntut spiritual atau punya guru mursyid itu pasti paham akan hal ini ya. Kemudian nah, di antara lembut dan halus, nah ini maknanya ini mulai lebih mendalam. Di antara lembut ya dan halus, di antara lembut ini diartikan sebagai hati manusia, di antara kedalaman hati manusia ya, dan halus, karena di dalam hati itu terdapat yang namanya fuad. Fuad itu adalah hati daripada hatinya hati ya. Jadi ada namanya hati ya, di dalam hati ada namanya fuad. Fuad itu lebih lembut ya, lebih halus daripada hati. Nah, di antara hati dan fuad ini, di antara hati dan nurani, nah bisa kita artikan nurani. Yang halus ini adalah nurani, sedangkan yang lembut itu adalah hati yang bersih. Kemudian yang halus ini adalah hati nurani. Engkau bisikkan sesuatu. Nah, apabila telah menemukan sesuatu di antara hati dan hati kecil itu atau nurani itu, orang-orang bisa mengetahui bisikan kebaikan, bisikan keburukan. Engkau bisikkan sesuatu ya. Jadi kalau manusia itu telah bisa membedakan mana hati manusiawinya dan mana hati yang benar-benar nurani atau bisikan-bisikan ilahiyah, dia bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, ketika seseorang telah bisa menembus daripada ini ya, maka terlahirlah sebuah rahasia. Di antara engkau dan aku masih kau pendam rahasia, masih saja menjadi suatu rahasia. Semakin dalam pengetahuan kita, keilmuan kita, maka dia akan semakin rahasia. Semakin rahasia, semakin rahasia, dan terus akan menjadi rahasia. Karena dia adalah maha rahasia ya, dan dia senang untuk dirahasiakan. Namun metodenya untuk menemukan kerahasiaan itu ya letaknya di sini guys. Kita harus tahu, kita harus belajar cara membedakan mana hati manusiawi atau yang disebut dengan qalb ya, atau mana yang nurani ya. Ini berada di dalam ruhani, ini termasuk dalam ruhani. Kalau ini qalbi di jasmani, kalau ini ruhani. Di dalam jasmani terdapat qalbi ya, sedangkan di dalam ruhani terdapat nurani ya. Nah, jadi antara zahir dan batin ini, apabila kita telah bisa mampu mendeteksi atau mengenal yang dua ini, maka kita akan mengetahui bisikan yang mana yang benar-benar dari Tuhan, mana yang benar-benar dari setan atau nafsu. Nah, kemudian digambarkan itulah kunci dari untuk pengenalan diri itu ya. Nah, di antara engkau dan aku, engkau ini merujuk kepada Sang Maha Kuasa ya, dan aku ini adalah manusia.
masih kau pendam suatu rahasia. Oke, kita lanjut ke, nah ini poinnya ini. Mengapa antara kita, ya, wahai Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Allah, mengapa antara kita, ya, engkau masih merahasia, masih sedangkan aku engkau biarkan lesu. Ini ungkapan orang-orang yang sudah marifat ini, guys. Mengapa sih engkau masih merahasia sedangkan aku biarkan lesu, lemah, ya, di dalam kerinduan, tidak ada daya, lesu, lemas, tidak ada daya, kosong, ya, lesu. Mengapa antara kita engkau masih merahasia-rahasia? Cantik ini, guys. Nah ini kemudian si hamba itu berdoa, ya, si manusia itu berdoa. Hati manusia itu berdoa, ketuklah, bukalah pintu, ketuk, bukalah pintu. Maksudnya pintu pengenalan. Ya, maksudnya pintu ini pintu untuk mengenal atau ma'rifat itu. Atau jendela waktu. Nah, jendela waktu ini bisa kita artikan sebagai tahapan atau metode-metode sebuah proses. Untuk menuju pintu ini kita harus atau kita harus membuka jendela-jendela waktu, ya, waktu kita di dunia. Kita sisihkan waktu kita untuk merenung, atau bisa juga mencari seorang sosok pembimbing atau seorang guru. Buka pintu kasih-Mu, ya, berikan kita hidayah, maksudnya ini, agar kasih bertemu, restulah, agar kita sama-sama kembali sesuai dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Hulurkan tanganmu, maksudnya bantulah, ya, kiasan ini. Kasih aku merayu, kasih aku merayu. Ayolah, please lah, bantu aku, gitu. Kata si hamba itu. Manusia, ya, manusia yang telah menjadi hamba tentunya. Kasih usah membisu, tenang. Kenapa kau bisu? Tidak, jangan kau bisu, diam. Ini ungkapan-ungkapan guys, ya, ungkapan orang-orang yang sudah ma'rifat, ya. Jadi kalau orang sudah kenal itu seolah-olah dia kayak bercanda aja sama Tuhannya tuh. Kasih aku merayu, kasih usah bisu, kasih aku menunggu tanpa aku rasa jemu, tanpa ada rasa jenuh, tanpa ada bosan. Kalau orang sudah mesra itu, guys, ya, luar biasa sih ini. Mana ya, gitu. Oke, mungkin itu aja sedikit kita bedah dari lagu Klim, guys. Jangan lupa subscribe. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.